Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayah, NIM 21102021031 dari kelas A1 Hubungan Internasional Universitas Wahid Hasim Semarang. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep-konsep dari hukum humaniter. Nah, tugas ini dibuat guna untuk melengkapi tugas mata kuliah hukum humaniter yang diampu oleh beliau Bapak Sitkon. Sebelum masuk mengenai prinsip-prinsip dari hukum humaniter, saya akan menjelaskan lebih dulu mengenai apa itu hukum humaniter. Jadi, hukum humaniter adalah seperangkat aturan yang bertujuan untuk membatasi dampak konflik bersenjata dengan alasan kemanusiaan. Kemudian prinsip dari hukum humaniter ini terbagi menjadi 6. Nah, yang pertama yaitu kepentingan. Kepentingan di sini yang dimaksud adalah harus adanya keseimbangan antara kepentingan militer dan juga kepentingan perlindungan. Nah, jadi maksudnya jika ada perang bersenjata di sini, pihak yang terlibat harus lebih dahulu atau diwajibkan mendahulukan kepentingan perlindungan atau kepentingan kemanusiaan. Dan kepentingan militer itu menjadi fokus yang kedua. Yang diutamakan di sini adalah kepentingan perlindungan kemanusiaan. Kemudian prinsip yang kedua yaitu ada prinsip pembedaan. Dalam prinsip pembeda ini yaitu dalam sebuah konflik bersenjata itu harus dibedakan di mana kombatan dan orang sipil. Maksudnya harus dibedakan yang mana boleh diperangi, yang mana yang tidak boleh diserang. Seperti objek militer yaitu meliputi dari rumah sakit atau market ataupun tempat umum yang lainnya yang tidak boleh diserang. Kemudian objek sipil yang lainnya yaitu penduduk sipil, di mana di sini juga penduduk sipil meskipun dia membawa senjata tetapi penduduk sipil ini tidak boleh diperangi ataupun tidak boleh diserang gitu. Jadi penduduk sipil ini harus dilindungi oleh semua pihak yang terlibat. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu prinsip pencegahan. Di sini para pihak yang terlibat konflik bersenjata akan dibebani suatu kewajiban untuk melakukan pencegahan, baik pencegahan sebelum dilancarkan suatu operasi militer ataupun pencegahan ketika terjadi suatu serangan militer dan juga terjadi serangan setelah militer. Nah, pencegahan ini digunakan agar tidak semakin meluas dampak dari konflik bersenjata. Kemudian prinsip yang keempat yaitu proporsionalitas. Jadi di prinsip ini membebankan kepada semua yang terlibat untuk mempertimbangkan mengenai apa yang harus diserang, apa yang harus dilancarkan terhadap pihak lawan. Dalam hal ini juga pihak-pihak tersebut harus benar-benar memperhitungkan apakah serangan senjata ini lebih menguntungkan ataupun merugikan. Kemudian prinsip yang selanjutnya yaitu meminimalisir penderitaan yang tidak perlu. Untuk menerapkan prinsip ini, para pihak harus menerapkan pembatasan, baik pembatasan metode berperang maupun alat berperang yang digunakan dalam sebuah konflik bersenjata. Jadi kedua hal ini digunakan untuk meminimalisir penderitaan dari konflik bersenjata. Nah, prinsip yang terakhir yaitu prinsip yang paling penting yaitu prinsip kemanusiaan. Jadi di prinsip hukum humaniter ini, hukum humaniter harus mempentingkan dan juga harus berlandaskan atas dasar kemanusiaan sesama. Bahkan para kombatan yang merupakan pihak yang secara langsung terlibat dalam konflik bersenjata ini, mereka memiliki hak asasi yang tidak bisa dikurangi ataupun dikesampingkan.
Jadi mereka ini harus dilindungi atas dasar kemanusiaan. Sekian video dari saya mengenai prinsip-prinsip hukum humaniter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.